Bagaimana kalau dari kecil kita sudah beritahu bahwa orang disalib itu bukan Yesus, tapi diganti dengan orang lain? Bagaimana menurut Bapak? Ini pertanyaan dari orang-orang yang pernah diajarkan bahwa Yesus tidak mati. Yang mati itu adalah orang lain. Dan ada versi daripada orang yang percaya kepada satu buku yang disebut Injil Barnabas. Dia mengatakan Yesus orang saleh. Dia minta tolong kepada Tuhan Allah waktu dia berada di dalam kesulitan. Maka Allah kasihan kepada dia. Allah menolong dia sehingga meloloskan dia dari kematian. Caranya adalah merubah muka Yesus menjadi Yudas dan merubah Yudas menjadi Yesus. Setelah perubahan itu terjadi, musuh Yesus masuk ke dalam taman Getsemane dan mereka menangkap Yudas dan dipakukan di atas kayu salib karena memang waktu itu melihat dia sebagai Yesus. Ini adalah ajaran dari Injil Barnabas. Dan Injil Barnabas belum pernah muncul di dalam sejarah sampai abad ke-15. Memang pada abad pertama, selesainya abad pertama, sebelum masuk ke abad kedua, di seluruh dunia teredar Injil yang berversi beda-beda, kira-kira 75 macam. Orang Kristen sekarang mengerti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4. Ini yang dikanonisasikan, ini yang disahkan, ini yang resmi diterima dari bapak-bapak gereja yang mengkanonisasikan kitab suci sampai sekarang. Baru timbul pada kira-kira abad ke-15 satu buku yang disebut Injil Barnabas. Lalu di dalamnya mengatakan Yesus tidak mati. Yang mati adalah Yudas. Disalibkan, Yesus lolos. Buku ini lalu disita, disimpan di dalam perpustakaan Vatikan oleh Katolik. Ini semua merupakan teori yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan berbeda dengan apa yang diturunkan kepada kita dari Alkitab yang jauh lebih dulu daripada buku Injil Barnabas. Saudara-saudara, Injil Barnabas bukan wahyu dari Tuhan Allah. Itu sebab penuh dengan kesalahan, sehingga kita tidak perlu percaya kalau itu adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Barnabas lebih dari 100 kali catatan yang salah tentang akuratnya sejarah dan geografi. Saya hanya mengambil satu contoh saja, membuktikan itu bukan firman Tuhan. Injil Barnabas mencatat Yesus naik kapal ke Nazaret. Bayangkan jika saya mengatakan saya naik kapal ke puncak, orang di Jakarta akan mentertawakan saya. Karena orang di Jakarta semua mengetahui puncak itu di gunung yang tinggi, dan bisa dicapai dengan kapal. Maka buku yang dari Tuhan tahan uji untuk selama-lamanya. Buku yang palsu yang dibikin oleh manusia itu langsung menyatakan kebodohan sendiri. Maka saudara dari kecil diajarkan Yesus sudah pernah mati. Saudara perlu bertobat, berpikir kembali, dan kembali kepada Injil yang diberikan kepada kita dari tempat, dari waktu yang paling setia dan paling dulu, yaitu kitab suci yang kita pegang ini. Kitab suci yang kita pegang ini mempunyai data-data yang paling lengkap dan mempunyai dukungan yang paling kuno. Kalau saudara mempelajari catatan sejarah mengenai peperangan daripada Kaisar Julius, seluruh dunia mengingat dan meyakini kepercayaan itu. Julius pernah berperang ke Mesir dan sebagainya. Sampai hari ini tunjangan arkeologis hanya 7 keping kertas yang kuno yang mencatat itu. Tetapi keempat Injil, tunjangan arkeologis, dan semua yang kecil-kecil yang ditambahkan, seluruhnya lebih dari 7.500. Itu sebab tidak ada buku yang lebih
mempunyai keabsahan dibanding dari kitab suci. Di Indonesia dan di daerah-daerah begitu banyak tempat di seluruh dunia, banyak yang mengajar agama sebenarnya sendiri tidak belajar baik-baik. Mereka hanya mengetahui sebagian dari para ajaran agama yang mereka yakini, lalu mereka anggap itulah kebenaran. Lalu mereka mengajar kepada anak-anak muda hajaran-hajaran yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak orang tak pernah mempunyai kesempatan dengar, pikir dengan baik. Itu sebab kita harus mengadakan penginjilan seperti ini.